Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMA Negeri 3 Luwuk. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertatap muka, karena situasi dan kondisi pada saat sekarang kita masih dalam situasi COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan MPLS siswa baru SMA Negeri 3 Luwuk, Ibu akan memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas di SMA Negeri 3 Luwuk. Anak-anakku sekalian, baiklah, pada kesempatan ini Ibu memohon anak-anakku sekalian bisa konsentrasi dan dapat menyimak materi yang Ibu akan sampaikan pada kesempatan ini, yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi banyak tantangan di negeri kita ini, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyat, khususnya kaum muda. Pemerintah juga ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bila masyarakat sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka bahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator bahwa negara Indonesia mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara bisa kita lihat di berbagai daerah. Terjadi gejolak, tawuran di antara keluarga, juga perkelahian antar pelajar, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini bermakna bahwa individu terkait dan terikat oleh kaidah dalam naungan di negara Republik Indonesia mempunyai sikap, mempunyai perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Latar belakang masalah, gejala kesadaran berbangsa dan bernegara yang belum baik dapat kita lihat di dalam perilaku individu sebagai rakyat maupun sebagai pejabat yang masih menunjukkan tindakan-tindakan di mana melanggar kaidah hukum seperti mafia hukum, tindakan kriminalitas, korupsi bersifat kedaerahan yang berlebihan atau daerahisme, atau etnisitas yang berlebihan, bertindak anarkis, kurang menghargai karya bangsa sendiri, lebih mendewakan produk bangsa lain. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri, yang dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela tanpa tekanan dari luar, untuk bertindak dan mewujudkan kebaikan yang berguna untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia bermakna bahwa individu hidup terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Republik Indonesia, memiliki sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia
adalah wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dari daerah daratan, lautan, dalam organisasi yang terbentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagai realisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan sendiri. Berbangsa adalah manusia yang memiliki landasan etika, bermoral, berakhlak mulia, dan sikap mewujudkan makna sosial yang adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu yang mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia. Kondisi bangsa kita sekarang, salah satu indikator bangsa bernegara, bahwa sebagian pemuda di negeri kita telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari konteks bisa kita lihat semakin minimnya pemuda di perkotaan yang menghormati nilai-nilai budaya bangsanya sendiri, ya, lebih mengutamakan budaya atau simbol-simbol bangsa lain. Anak-anakku sekalian, perilaku yang menyimpang dari hal yang kita bisa lihat seperti pre-seks, penggunaan narkoba, juga minuman keras. Nah, hal-hal yang lain yang bisa mengganggu kesadaran berbangsa bernegara dari tingkat pemuda dicermati secara seksama adalah tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Penguasaan iptek yang tidak merata bagi pemuda merupakan salah satu tantangan yang mau tidak mau segala sesuatu dalam penguasaan informasi. Jika pemuda tidak memiliki kompetensi di bidang ini, maka kita akan tertinggal dan digilas oleh zaman. Pemuda harus mengambil posisi yang terdepan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Terdepan pula menyuarakan kritik yang membangun kepada pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Harga mati tidak dapat ditawar-tawar. Hal yang penting yang tidak bisa dilupakan oleh pemuda adalah bahwa Pancasila telah merumuskan pandangan hidup dan harapan bangsa. Apabila kita membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, memahami hukum yang berlaku, Pancasila sebagai pedoman yang tidak dimanfaatkan orang-orang memecah bangsa dan negara sendiri. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan atas cinta tanah air. Anak-anakku sekalian, cinta tanah air, negeri kita yang luas dan kaya akan segala sumber daya perlu kita cintai. Kesadaran bela negara adalah setiap masyarakat
didasarkan pada kecintaan pada tanah air kita. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita tujuan hidup bangsa. Kita wujudkan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pancasila merupakan ideologi kita, diwariskan dari hasil perjuangan para pahlawan. Sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila alat pemersatu keragaman yang ada di Indonesia, baik itu keragaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila dapat mematahkan setiap ancaman dan tantangan dan hambatan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata, perhelatan SEAN Games, walaupun mereka harus mengorbankan waktu, mereka memiliki pekerjaan lain. Begitu pula supporter, mereka rela berlama-lama menghabiskan waktu antri, mendapatkan tiket demi mendukung langsungnya para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Memiliki kemampuan bela negara, kemampuan bela negara ini sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan ikut mengamankan lingkungan sekitar, menjadi bagian siskamling, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, minimal tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar dari generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian di Indonesia yang sering terjadi. Perkelahian justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produk dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Kita melestarikan budaya Indonesia, tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Beberapa faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara, bisa kita lihat beberapa faktor pendukung untuk bisa menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tingkat keamanahan seorang pejabat. Kedua, pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Ketiga, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua masyarakat. Kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintah. Tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. Rasa memiliki dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Ketujuh, menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu. Dan yang kedelapan, mengetahui lebih banyak nilai-nilai positif dan kekayaan bangsa. Anak-anakku sekalian, sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menyimak semua apa yang Ibu sampaikan.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.